Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, maka sudah sepatutnya kita bersyukur atas kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita memperingati dan merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada dua acara inti malam ini. Pertama, upacara. Kedua, ibadah syukur. Untuk itu, jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nyanyikan lagu kebangsaan Hari Merdeka. Mari kita berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Kisah jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman dan presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia.
Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Roberto Wage. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita menyanyi dari Gita Bakti 344, Negara Indonesia. Negara Indonesia, anugerah Tuhan Maha Kuasa, Pancasila landasannya yang diilhami hikmat Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tetaplah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Beragam daerahnya, beragam adat dan budayanya, itu aset yang berharga, yang memperkaya bangsa kita. Wujudkan persatuan di dalam kasih persaudaraan, hidup rukun berdampingan demi tegaknya kesatuan. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara, bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai, semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan HUT RI ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara. Terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 15, Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah syukur pada malam hari ini, Galatia pasal 5 ayat 13 memberitakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan.
harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah, untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami, dengar dan jawablah ya Allah. Amin. Kita menyanyi dari Gita Bakti 347, apapun sukuku. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Jemaat Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kepada Saudara Dion Makagiansar dipersilahkan. Syukur untuk setiap rencanamu
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, hari ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kami rayakan dalam usia
76 tahun kami bersama sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga gereja yang hadir dan Tuhan utus di tengah-tengah bangsa dan negara ini, bersama mengucap syukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sebagai tanda syukur kami mau melandasinya dan mendasarinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Urapi dan kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman ini, maka kami diberikan satu pemahaman dan pengertian apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Pakailah hamba bersama para presbiter dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini dari surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 20 yang menyatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sebuah kemerdekaan yang bukan diraih atau diterima dengan gratis atau dengan mudah, tetapi dibutuhkan sebuah perjuangan yang keras dan begitu sulit. Berganti-ganti bangsa-bangsa menjajah Indonesia. Tetapi kalau Indonesia boleh meraih kemerdekaannya di tengah penjajahan bangsa-bangsa asing, maka haruslah juga kita renungkan dan kita hayati bahwa kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan yang begitu hebat. Dan tidak terlepas daripada itu, hanya oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa
maka kemerdekaan ini dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Sebagai orang yang merdeka di alam yang merdeka yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, apa respon kita? Apa tindakan nyata kita di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita? Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Menjadi landasan perenungan kita di hari kemerdekaan ini. Apa yang hendak diberitakan, mari dengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Perjuangan Hukum Taurat dan Dosa. Kita tahu bersama kalau disebutkan dosa, dosa itu adalah sesuatu hasil daripada perbuatan, perkataan, pikiran, bahkan perilaku hidup manusia yang melanggar ketetapan hukum dan perintah-perintah Tuhan. Itu dosa. Tetapi bagaimana dengan hukum Taurat? Dalam Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12 menjelaskan tentang hukum Taurat. Kalau dosa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik, maka hukum Taurat di sana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Dosa adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik. Itu sebabnya juga Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa satu iota pun, satu titik terkecil dari hukum Taurat itu tidak akan pernah dihilangkan. Oleh hukum Taurat itulah maka orang belajar untuk taat kepada Allah. Melalui hukum Taurat itulah orang mulai mengetahui dan memahami apa yang berkehendak di hadapan Allah dan apa yang tidak berkehendak di hadapan Allah. Oleh sebab itu, firman Tuhan menegaskan hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Tetapi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh hukum Taurat itu juga, maka manusia mengenal apa yang disebut dengan dosa. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang bertentangan dengan hukum Taurat, itulah dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pengajarannya adalah bagaimana umat hidup di dalam ajaran perintah dan ketetapan hukum Taurat, menjadikan kehidupan mereka lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Menjadikan mereka menjauh dari segala perbuatan, perilaku hidup, perkataan, dan pikiran yang membuahkan dosa di dalam hidup mereka. Maka komitmen inilah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari ini kita telah hidup di zaman anugerah. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, hukum Taurat itu telah tergenapi. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana hukum Taurat itu seharusnya disikapi dan diberlakukan di dalam kehidupan kita. Lebih inti daripada pembelajaran hukum Taurat itu adalah bagaimana kita mengedepankan hukum kasih itu di atas hukum Taurat itu. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini yang hendak diberitakan pada saat ini. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita di alam yang merdeka ini dengan memberlakukan kegenapan hukum Taurat itu, yaitu hukum kasih itu, baik kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Kita tahu bersama bahwa tidak ada orang yang ingin hidupnya itu dijajah. Tidak ada. Semua orang ingin hidupnya merdeka. Tidak ada orang yang ingin hidupnya itu
berada di dalam tekanan, penindasan, tidak ada. Semua orang ingin hidupnya itu bebas, tenang, damai. Dan kita diajak untuk merenungkan bagian firman ini dengan berpikir dan menghayati serta merenungkan sedalam-dalamnya. Kalau dulu bangsa Indonesia berada di dalam penindasan, kalau dulu rakyat Indonesia berada di dalam penjajahan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, perjuangan untuk melepas diri dari penjajahan itu diberkati oleh Tuhan sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita yang hidup di alam merdeka ini sudah memperlakukan sesama kita juga? Memperlakukan mereka sebagai orang yang merdeka di tengah-tengah alam yang merdeka ini. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pemikiran dan perenungan kita bersama. Di tengah berbagai seruan, di tengah berbagai teriakan, di tengah berbagai keluhan, di tengah berbagai ketidakadilan yang dirasakan dan dialami oleh sesama kita manusia, apakah kita hadir di dalam dunia ini juga sudah mengupayakan kemerdekaan itu mereka alami? Dosa tetap menginginkan terjadinya penindasan. Dosa tetap menginginkan terjadinya penjajahan. Persoalannya kita hari ini adalah bagaimana dengan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika engkau sudah dianugerahkan dengan hak kemerdekaan, maka perlakukanlah orang lain sebagai orang yang merdeka. Jangan pernah sekali-kali kita mencoba untuk menjajah orang lain. Jangan pernah sekali-kali kita berpikir untuk mengkerdilkan orang lain. Ingat, kita adalah orang merdeka, maka perlakukanlah orang lain juga sebagai orang yang merdeka. Atau Bapak Ibu, saya ingin masuk lagi lebih dalam ke dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Otokritiknya dalam kehidupan pribadi kita seperti ini. Kalau hari ini kita masih merasa ada orang yang lebih bodoh dari kita, ada orang yang lebih menurut kita tidak tahu apa-apa dari diri kita, ada orang yang menurut kita adalah orang yang rendah, maka sesungguhnya diri kita juga masih terjajah dengan kesombongan dan keegoisan diri kita. Ini perenungan yang penting Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di tengah realitas dunia ini, orang yang seringkali saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, saling menilai dan menghakimi satu dengan yang lainnya, merasa yang paling benar, merasa yang paling betul, merasa yang paling luar biasa. Kalau ada pikiran-pikiran itu di dalam diri kita, maka sesungguhnya kita sungguh-sungguh masih berada dalam penjajahan. Diri kita menjajah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus ajarkan di dalam menyikapi hukum Taurat itu, bagaimana kita mengedepankan hukum kasih. Ketika kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita, kita melihat orang lain setara dengan kita. Apakah itu sukunya, gendernya, agamanya, apapun itu. Tetapi kita memperlakukan orang lain setara dengan kita, maka itulah kasih yang sesungguhnya. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka kita juga sudah melakukan kegenapan hukum Taurat itu juga. Dan kalau itu yang kita lakukan dengan mengedepankan dan mengemukakan hukum kasih itu dalam memperlakukan orang lain, maka kita benar-benar akan menjadi orang yang merdeka. Kita tidak dijajah dengan segala keakuan diri, dengan kesombongan dan keegoisan diri. Kita terbebas dari semua itu. Dan hal itu memampukan kita memperlakukan orang lain sebagai seorang manusia yang layak di hadapan Allah dan di hadapan
sesama kita manusia. Memanusiakan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara yang beraneka ragam. Dalam Pancasila, bagaimana kita diajarkan berketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana juga kita diajarkan dalam membangun hubungan kita kepada Allah, lalu kemudian hubungan kita kepada manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan bagaimana kita membangun satu persekutuan yang dibahasakan dengan persatuan Indonesia. Bagaimana juga sikap sosial kita di tengah-tengah bangsa ini ketika disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, berdasarkan ajaran firman tentang kasih, berdasarkan semangat Pancasila yang menjadi pemersatu kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga, maka menurut saya harusnya Pancasila ini menjadi teks suci kita dalam membangun hidup bersama di atas muka bumi Pancasila. Sebagaimana kita mengamalkan dan melakukan apa yang difirmankan Allah. Alkitab yang mengandung firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Maka kalau kita dalami dengan benar-benar ajaran dalam Pancasila ini, maka kita juga harus meyakini bahwa di sana ada banyak pesan-pesan yang tentunya pesan ini dibuat oleh para tokoh pendiri bangsa ini. Para tokoh pendiri bangsa ini membangun pesan-pesan itu oleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Maka lihatlah juga kelima sila itu sebagai pesan yang ilahi bagi kita manusia untuk membangun kehidupan bersama di tengah bumi Pancasila ini. Kita berbeda. Tetapi satu, saudara bisa bayangkan, kalau kita tidak punya Pancasila ini, apa yang terjadi dengan bangsa dan negara ini? Yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda kebiasaan, berbeda adat istiadat. Sudah pasti yang terjadi adalah peperangan di sana sini. Perbedaan-perbedaan itu menjadi alasan untuk saling mengkerdilkan dan mendiskriminasikan satu dengan yang lain. Tetapi melalui Pancasila itu, justru dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku yang hidup di ribuan pulau dapat menerima satu dengan yang lainnya. Bukankah itu berarti teks Pancasila itu mengandung ajaran tentang kasih? Ketika kita diajarkan untuk saling mengerti di dalam perbedaan-perbedaan kita. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, maka firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa kasih itu yang Tuhan Yesus ajarkan juga hidup di dalam teks Pancasila itu. Oleh sebab itu, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keturunan kita, bagaimana mereka juga melihat teks Pancasila itu sebagai sesuatu ajaran yang suci untuk mereka lakukan dan mereka amalkan di tengah berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan berbagai realitas dan kenyataan hidup pada hari ini. Sekalipun ada banyak perbedaan yang harus kita alami dan kita harus hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, tetapi justru di tengah-tengah perbedaan itu kita dimampukan untuk saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Saya bukan orang Makassar, tetapi saya hidup di tanah Makassar. Itu luar biasa. Mungkin saudara-saudara kita yang di Jawa juga, mereka bukan orang-orang Jawa, tetapi mereka bisa hidup di tanah Jawa.
Mungkin saudara-saudara kita yang di Papua juga tidak semua orang-orang Papua yang hidup di Papua adalah orang Papua. Tetapi orang Aceh, orang Jawa, orang Padang, dari manapun mereka bisa hidup di Papua. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Betapa besar dan berkuasanya Dia untuk menghadirkan setiap pribadi dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk hidup bersama, membangun satu kehidupan yang tentunya dengan satu tujuan, kebaikan bersama untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka dalam keyakinan kita diutus di tengah-tengah bangsa dan negara ini dalam satu kesatuan, maka biarlah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, apakah itu pergumulan yang berkaitan dengan kemiskinan, apakah itu pergumulan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi bangsa Indonesia, apakah itu pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya, maka biarlah pergumulan-pergumulan itu kita jadikan sebagai pergumulan bersama, lintas agama, suku, bangsa. Bersama kita bersehati, dalam cinta kasih Tuhan saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan kita percaya dalam kesatuan hati itulah, maka kita akan mampu mengatasi berbagai pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan kepada bangsa Indonesia. Sehingga dalam persatuan kita, maka Indonesia semakin maju dan Indonesia semakin bertumbuh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kidung Jemaat 251. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Oleh berkat anugerah, jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu, dan kebenangan bagimu. Jangan gentar, percayalah, Kristus pengasih umatnya. Ibadilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Diri dan bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur
atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Menjadi landasan syukur kami di dalam kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih melalui para pejuang dan pendiri bangsa ini. Kami boleh hidup di alam yang merdeka. Engkau yang memberkati seluruh perjuangan semua rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak orang yang terlibat di sana. Berbagai suku, berbagai agama. Bergandengan tangan, berjuang bersama. Maka biarlah semua kami yang hari ini telah dianugerahkan di hari kemerdekaan ini, kami boleh mengerjakan dan melakukan yang terbaik membangun bangsa dan negara ini, membangun manusia-manusia Indonesia, agar bangsa dan negara ini memiliki masa depan yang semakin baik hari lepas hari. Diberkati dan oleh kuasa-Mu, kami semua ditopang dan dimampukan membangun bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh. Syukur kami kepadamu ya Allah. Mampukan semua kami dalam berbagai tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara. Baik kami yang bekerja sebagai aparatur negara maupun juga mereka yang bekerja di bidang swasta, bekerja di bidang rohani, kerohanian, semua kami Tuhan bergandengan tangan membangun negeri ini, negeri yang kami cintai dan kami kasihi, negeri yang Tuhan berikan kepada kami, Indonesia. Syukur kami kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, badan eksekutif, badan legislatif, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri termasuk di wilayah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, RT, RW, desa, dusun, Tuhan berkati. Bergandengan tangan dengan seluruh rakyat Indonesia kami membangun sebuah kehidupan yang baik, aman, dan sejahtera di tengah-tengah bangsa ini. Bergandengan tangan juga dengan TNI dan kepolisian, bahkan satuan-satuan pengamanan lainnya. Tuhan memberkati mereka semua. Memberkati juga Provinsi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Kota Makassar. Tuhan memberkati gerejamu, GPIB Batra Kasih. Jadikan gereja ini sebagai saksi yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Sebagai gereja yang terus menebar cinta kasih Tuhan, memanusiakan manusia, mengangkat mereka yang terjatuh, menopang mereka yang goyah. Gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Bahkan semua mereka yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing malam ini, Tuhan berkati mereka setiap keluarga. Dalam tugas tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, bersaudara, opa, oma, cucu, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, cukup-cukupkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Pakai kami, utus kami, orang-orang yang diberkati, semua kami Tuhan. Karena hamba percaya tidak seorang pun yang tidak diberkati, semua menerima berkat-Mu. Pakai kami juga agar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Para presbiter yang bertugas malam hari ini dari sektor pelayanan 3 bersama dengan organis, para solois, pemandu lagu, tim multimedia, anak-anak muda yang luar biasa dan yang percaya dan yang beriman ini. Tuhan memberkati mereka bersama juga dengan tim adaptasi kebiasaan baru, Koster, pegawai kantor majelis jemaat, security, semua kami Tuhan. Kami mau bersahati dalam pelayanan ini dan hamba mohonkan Tuhan berkati seluruh pelayanan yang mereka lakukan malam ini. Utus kami Tuhan dan pakai gereja-Mu ini
dalam seluruh gerak langkah pelayanannya menjadi berkat bagi banyak orang. Di situasi masa pandemi ini ada banyak orang yang sakit dan lemah. Ada mereka yang sedang dirawat di ruang-ruang perawatan ataupun di ruang-ruang isolasi, baik yang di rumah maupun di rumah sakit ataupun di ruang-ruang isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Kami bersahati memohon kepadamu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kasihanilah kami. Sembuhkan dan pulihkanlah semua mereka yang sakit dan lemah. Bahkan juga termasuk kami yang memiliki berbagai sakit penyakit dalam tubuh kami. Sembuhkan kami Tuhan. Dan biarlah dalam tubuh yang diberkati dan sehat ini, kami akan tetap terus melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah negara dan bangsa ini, bahkan di atas muka bumi Pancasila ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, Saudari Tanti Latu Perisa, dipersilakan. Sujud
dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saatnya pengucapan syukur, tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyi Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
jelita damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silahkan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara tercinta Indonesia, agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia, demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita masih berdiri dan kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil, dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif, serta visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia, negeri tercinta, sungguh kaya alamnya. Indonesia, negeri tercinta, anugerah Tuhan, oh indahnya. Cita-cita kemerdekaan, adil makmur rakyatnya. Mari kita bahu-membahu untuk mewujudkan semuanya. Pemerintah bersama rakyat, satu padu, majulah, bangun bangsa, negeri tercinta, demi sejahtera selamanya. Mari kita terus berkarya agar rakyat bahagia. Tuhan selalu beserta kita dan Indonesia berjayalah. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Oh berkati kami dan lindungi
Berkibarlah bendera negeriku, berkibar